Ini pakai lagu Bahar Rojas. Kenapa dinato? Biar mudah ditakror, terutama adik-adik yang baru mengalami head. Masih posisi stok kepala sombong tak usah. Stoknya teman tak ada. Baik, saya mulai. Nanti pakai papan, pakai buku, pakai layar. Bahwa saya urut dari yang paling dasar, yang paling mudah. Ini sekaligus juga menjadi bagaimana cara menyampaikan bab head yang mudah. Oke. Bagaimana cara menyampaikan bab head yang mudah. Maka saya urut dari yang paling dasar. Karena terkadang ada sebagian orang yang menjelaskan bab head diurut dari yang sulit-sulit. Salah, tidak salah, sama. Cuma kalau diurut yang sulit-sulit akhirnya gambarannya memang sulit semua. Padahal yang tiap bulan terjadi adalah yang biasa-biasa sebetulnya. Yang sulit-sulit itu kasus-kasus. Nah, sedangkan yang penting terkadang kelupaan. Ya, kelupaan masalah sholatnya, mana yang tidak boleh diqodho, mana yang harus diqodho. Jika tidak tahu itu maka bisa terjadi kesalahan. Ini juga bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain. Makanya saya urut dari yang paling dasar. Bahwa mempelajari haid bagi wanita hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena sangat banyak sekali kaitan hukum yang oleh syariat dicantolkan kepada darahnya perempuan. Itu laki-laki fardu kifayah, ya sama-sama fardu, ya fardu kifayah. Tapi karena tidak mengalami sendiri, cuma cepon kayak lihat dari imam harus tahu juga. Ya. Kalau laki-laki tidak tahu, tidak bisa ngajar istrinya, tidak bisa mencegah istrinya untuk keluar untuk belajar. Mon oneng kan bisa, ajarkan cowboy. Ih lemah, jadi kira jam 12 malam. Kan bisa ya kan. Deki menapi bagdalem jangan pangwal. Deki. Karena perang dalem. Bahwa darah yang keluar dari wanita hanya 3. Hanya 3. Ini kan ngobrol santai lagi. 3. Tidak ada yang keempat. Haid, nifas, istihadah. Tidak ada yang keempat. Maksudnya yang ada hukumnya. Mungkin kening seleretan keluar darah ada hukuman ya. Tak kayak kecarang kening darah sebelum hukuman. Paling najis nih ketor katanya. Saya urut dari bab haid. Ya, bab haid. Oh, saya urut dari bab haid. Apa yang dinamakan haid? Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, dari pangkal rahim, min aqsa rahimil mar'ah. Secara berkala, bahwa tamu ini rutin datang. Tamu ini kerutin datang, bahkan mun tak datang sompek. Rame tak datang, pula positif boleh. Kan selega. Sering berdering bini nih guys, settingan tuh. Selake santai. Biasa santai otak. Kabin setia laku dengan tuh. Melalui tahun yang dapat ini. Oke, keluar secara berkala melalui jalannya. Polan mau libat kopeng nyaman corok. Bukan setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan namanya nifas. Pada usia subur minimal 9 tahun hijriyah. Artinya anak perempuan keluar darah sudah dikatakan darah haid, ada batas minimal umur. Ada batas minimal umur. Yaitu berapa umurnya? Adalah 9 tahun hijriyah. Bukan masehi. Tahun kita itu hijriyah. Terus, contoh. Apa pas 9 tahun? Tidak. Ada batas toleransi sebelumnya.
Engki Kak Dinto sangang tahun korang 16 hari. Sangang tahun korang 16 hari. Untuk umur tahed monopause atau sinul yaksi kanto itu oleh seket. Kita biasanya sebenarnya sebidak sebidak dua, sebidak telok. Ini kelambe. Mungkin ini kadang seket pun tahed yang gini. Menunjukkan keadaan punya tak sehat. Di seket. Kadang 45 tahed. Kibada sesekat lemak ki head, bersebidak head. Tapi walaupun dijelaskan di kitab bahwa sinul yaksi itu adalah sekian tahun, 60 tahun, misalkan ada perempuan umur 80 tahun keluar darah, nikah tetap bocah darah. Umpama 90 tahun ki keluar darah, tetap bocah darah head. Nah, dalilnya dengan Al-Qur'an Siti Sarah ketika dikasih bisyarah oleh Allah Subhanahu wa taala akan punya putra Nabi Ishak ketika beliau umur 90 tahun. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasysyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Heran kata Siti Sarah, kenapa saya kok masih bisa punya anak? Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Fadhahikat sebagian tafsir dijelaskan ay fahadat. Jadi karena ada pertanyaan, Toman pertanyaan, Ustaz, umur belum 10 tahun ini keluar darah apa nih? Mun memenuhi syarat tetap dikatakan darah. Contoh tadi dijelaskan bahwa minimal umur keluar darah haid adalah sangang tahun, tapi tak pas. Sangang tahun ke orang 16. Ini serta tekan tuh nih. Mun bahasa kitab kan falau ra'atid dama qabla tamami tis'i bima la yas'u haidun wa tuhran fa huwa haidun wa illa fala. Intinya iki orang 16 hari. Badana kana bini umur sangang tahun ke orang 16 hari keluar darah. Kenapa nikah? 6,5 hari. Maka ini sudah dikatakan darah haid karena sudah masuk usia haid. Contoh kedua, berenakan bini umur sangang tahun kurang 20 hari keluar darah pak are. Pas ambu. Ini bukan haid karena belum masuk usia haid. Contoh ketiga, berenakan bini umur sangang tahun kurang 20 hari keluar darah tembus. Sebagian keluar 16, sebagian masuk ke 16, maka saya keluar 16 bukan haid, yang masuk ke 16 hukumnya odeng dari kamah. Nek umur sangang tahun kurang sekian ya. Tentunya dari hari lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Makanya kelahiran anak dicatat dengan jelas. Telah lahir anak saya yang ke-12 sekolah pada jam sekian, hari sekian, tahun sekian, tanggal sekian. Hijriahnya dulu yang ditulis dengan jelas. Tapi makin biar pun rapi guys pencatatan. Mau lambe tak pati rapi. Punya tahun yang kelahiran putra. Jadi tulis budi lambe. Lambe pun dibongkar. Tahun yang umur berapa tak tahu. Bukan lemah lambe selain. Sama-sama capek. Kon, sekarang bab haid. Batas minimal umur. Untuk mengetahui haid, saya tadi bilang saya urut dari paling dasar. Untuk mengetahui haid, cukup paham 3 ini, 3 rumus ini. 1, aqallul haidi. 2, aktsarul haidi. 3, aqallut tuhri. Paling sekonin haid, paling banyak haid, paling sekonin suci. Pahami 3, paham bab haid. Tapi kalau mau dirunut, dijelaskan ke bawah ki alar berkelencer. Saya tidak masukkan ghalib. Kenapa? Karena di bab haid tidak ada pengaruh hukum. Di kitab kan dijelaskan ghalibu sittun au sab'un, 6 atau betong areh. Itu berpengaruh nanti di bab istihadhah. Kalau di bab haid enggak ada kaitan hukum. Cuma memang dijelaskan karena memang kebiasaan perempuan haidnya seperti itu. Saya urut dari pertama paling sedikitnya haid. Di kitab disebutake yaumun aqallul haidhi yaumun. Seare sama
Cuma yang dimaksudkan sehari semalam gak dinto miqdaruhuma muttasilan. Kadar sehari semalam mun sampu. Jadi seekor tak sehari semalam engki gak dinto kadar epon. Sehari semalam mun terusan engki gak dinto 4 lekor jam. Berarti paling sekonin derhet dari keluar kocak derhet mana bida 4 lekor jam. Harga pas cek taber. Ustaz boleh keluar 3 lekor jam setengah. Head na punten. Kibat nih, kurang setengah jam pun. Kurang sekon. Pon cek taber. Paling sekone 4 lekor jam. Pon paling banyak. Paling banyak head 15 hari 15 malam. Sana jam kada KTV. Pon berarti jatah waktu yang disediakan untuk head engki gak dinto 15 hari 15 malam paling banyak paling sekoni 4 lekor jam. 15 hari 15 malam itu terserah head itu mau dipakai semua ya. Artinya keluar dari 15 hari 15 malam full berarti headnya ya 15 hari 15 malam. Mau dipakai separuh artinya keluar separuhnya berarti headnya separuh itu. Mau keluar sedikit, misalkan cuma 2 hari, ya berarti headnya cuma 2 hari. Sudah 15 hari itu adalah jatah waktunya. Karena itu, maka bermodel apa saja darah, di dalam 15 hari, yang penting minimal mencapai 24 jam, satu jenuh hukum head. Boleh. Model na apa boy? Dere. Dalam 15 hari, yang penting tidak kurang dari 24 jam, semuanya hukumnya head. Nah, apaan modelnya? Situ berwarna satu atau berwarna banyak. Di dalam bab head tidak bicara warna. Head maksudnya warna nanti di istihadah. Tapi warna harus diketahui. Makanya kata saya tadi saya urut dari bab head. Bab head tidak bicara warna. Semua warnanya sepenting ki bernanda head hukumi head. Sepenting ki bernanda head. Mun biru benih. Keluar darah biru. Ada apa dia? Mutaba hijau. Kan mun metura tidak biru. Tidak hijau. Biru daun. Coba buka halaman 18. Tengah, saya baca, selama darah keluar dalam batasan 15 hari 15 malam, maka warna dan sifat-sifat darah tidak menjadi pertimbangan dan tidak mempengaruhi, sehingga semua darah yang keluar dihukumi. Oh, ini boleh. Di dalam 15 hari, bermodel apa saja darah, yang penting minimal nyampe 24 jam, semuanya hukumnya head. Modelnya satu, berwarna satu atau berwarna banyak. Ustadz, saya keluar darah 7 hari. Terus, cuma gue lebih bingung. Cuma bisa bingung. Bernana banyak Ustaz, macam-macam. Macam-macam derma. Tahu nih nggak pelangi. Coba jelas lagi. Hari pertama nih Ustaz, celeng, keceng, becek. Hari kedua, celeng, keceng, tak becek. Room ki, punten tak sampai room. Hari ketiga, celeng, apa pun, beceng tak keceng. Hari keempat merah kental, hari kelima merah tak kental, hari keenam coklat, hari kuning, hari ketujuh bersih. Saya kak melihat kuning mak bingung Ustaz. Tidak perlu bingung, semuanya hukumnya head. Sampai yang berwarna coklat dan berwarna keruh. Ini kan gampang berarti. Pon, ini kan bertelok poin. Di poin pertama masalah warna, saya akan menjelaskan 2 poin hal sangat penting. Tolong perhatikan betul ini. 2 poin penting. Dan di buku ini tak ada. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui suci? Maksudnya suci dari haid, mampu dari haid. Yang kedua, kapan sebaiknya darahnya dicek?
Jadi ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui suci. Yang kedua, kapan sebaiknya darahnya dicek. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui suci dari haid. Bahwa sucinya perempuan dari haid itu kotupaste. Karena kotupaste, ini kita jelas sekitaran. Karena kotupaste, maka tidak boleh pakai perasaan. Perasaan engkau udah cek. Ada ya, cara tak becari, tak kepek. Tak oleh. Dua, tidak boleh pakai kebiasaan. Engkau biasa namun head petong areh. Hari ke-8 pasti mandi. Tidak boleh. Tiga, tidak boleh hanya melihat celana dalam. Jendela mereka. Buka, congok, tak ada lah. Tak ol. Karena kau tu pasti berarti kau tu iya cek. Kau tu iya cek ngangkui ka. Tak kompak. Bisa kapas, bisa kain. Kengon kain bengisel. Tadi poin pertama, cara ngecek. Ini kasih penting. Bagaimana cara ngecek? Cara mengetahui suci. Ini kasih penting. Cara mengetahui suci, kan dicek. Cara ngeceknya, kapas harus dimasukkan ke dalam. Kejadian dalam nih kan. Santai lagi, sempat kopeng kan. Kapas pemasok ke dalam. Tapi penting nih kak. Penting ketap bulu tak jajan nih kak. Saya kocak dalam, saya tak padeng nalaikan aja ruko. Tentunya ada perbedaan si peraban dan si tak peraban. Masuk ke dalam. Congok, munki bercak, walaupun sedikit itu berarti belum su. Masuk congok, ki celeret bercak, coklat. Berarti kita suci. Bila kau tak suci, mun kapas masuk ke dalam ampun. Bening, bersih, tidak bernanah, itu baru suci. Mun masuk ke dalam, berarti mun ngecek sambil ceng-ceng tak joko. Tulis lagi joko. Tak joko. Umpama cek ceng-ceng, jongok tak ada. Karena tak ada, kena mandi raja adus. Mari adus pas asolat. Padahal mun masuk ke dalam ibadah, berarti reng bini ini ke mandi raja bi asolat dalam keadaan haid. Kedua-duanya dilarang saat haid. Itu karena salah cek. Cek tongok ki ibadah. Mun kapas masuk ke Siti Aisyah neka pernah saudari kapas neka. Maka cek pun beliau la ta'jalna hatta tarayna al-qissata al-bayda. Cek ru keburu kelungun tak kele nangaleh kapas bening pote. Poin yang kedua. Kapan sebaiknya darah dicek? Tadi kan saya bilang bagaimana cara ngecek. Dua, kapan sebaiknya dicek? Ini jauh lebih penting lagi. Kapan sebaiknya darah dicek? Sebetulnya ada 4, cuma saya tulis 2. Yang pertama, ketika kebiasaan suci. Saat biasanya suci, jadi misalkan sampai biasanya haid petong hari ke-5 ke-6 sudah mulai dicek. Yang kedua, yang saya tulis di sini, menjelang tidur malam. Mun pon asarena, sampean bejena suci, asarena cek ada. Apa fungsinya? Jika ketika dicek mau tidur ternyata bersih, dengan cara ngecek yang tadi ya, ternyata bersih. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah tidur benda? Nah, aneh kan? Ya cek ternyata bersih. Oleh dapat tedung. Oleh tedung dengan syarat, punya keyakinan atau dugaan kuat, nanti sebelum waktu habis saya akan bangun dan cukup untuk mandi dan sholat. Jika tidak punya dugaan begitu, apalagi tidak yakin apalagi ya, hanya sekedar syak misalkan,
tak oleh sare. Cek bersih. Kau teh du kakak, deki ngiding penja. Matamu deki, badan deki. Tidak boleh tidurnya. Ini sebetulnya bukan hanya perempuan yang haid. Saya boy, orang si asharen, samaren ampun masuk bektok. Kita asolat, syaratnya boleh tidur, punya dugaan kuat, atau bahkan yakin akan bangun sebelum waktu habis. Jika tidak, dosa tidurnya. Illa idza ghalabahun naum, kecuali sudah tidak bisa ditolak tidurnya. Cek ngantoka. Itu fungsinya ngecek darah sebelum tidur malam. Yang kedua, setiap akhir waktu sholat. Setiap akhir waktu sholat. Coba neng buku halaman 36. Halaman 36. Itu ada bacaan apa? Di atas. Datangnya darah. Oh, itu maksudnya yang saya jelaskan. Sekarang fokus lagi di sini. Setiap akhir waktu sholat, tujuannya apa? Untuk mengetahui sholat yang wajib dilaksanakan bila darahnya berhenti dan tidak kembali lagi. Ya. Atau tidak maksudnya. Maksudnya begini. Sebelum ini saya jelaskan sholat dikit. Sholat yang ditinggalkan karena haid, dan memang tidak boleh sholat perempuan haid. Sholat yang ditinggalkan selama haid tidak boleh diqadha. Saya ulangi lagi. Sholat yang ditinggalkan saat haid tak oleh berdesi ngaramat, berdesi makruhi, bahkan ada yang mengharamkan. Khilafnya antara Ibnu Hajar dan Imam Rawi. Empon sholat tinggalkan. Karena bedreng bini keseneka. Saya biasanya kalau haid 7 hari, saya tidak sholat 7 hari karena saya hati-hati 3 hari saya qadha sholat. Itu bukan hati-hatinya, ngawur. Ya? Abai kabaiti ibi. Urusan ibadah kudu nurut aturan. Kudu badaturna. Pon. Salat yang ditinggalkan haid tak oleh qadha. Cuman, nah ini yang penting ini. Beda telok salat. Telok bukan 3 hari, 3 salat. Jika keadaan datangnya darah dan berhentinya darah pas dengan yang 3 ini, maka 3 ini wajib diqadha, jika tidak. 3 salat. Yang pertama, tadi berkaitan dengan datangnya darah. Yang pertama, apabila ada perempuan haid, waktu sholat sudah masuk, aban kita sepada sholat, mason bektokak dintok, umpama digunakan sholat seringan mungkin cukup, maka nanti ketika suci, sholat ini wajib diqadha. Contoh, zuhur itu pasti jam 12 lewat 4 menit istiwa. Pasti istiwa. Mau necem cocok. Untuk teman cocok kaki jangkui. Jam istiwa itu paling punten seminggu 2 kali cocok kaki. Ya biasa man kaman juga untuk kele batrin mate tak cocok kaki. Benih cocok kaki kan teh batrin, kecil boleh tibi. Jam 12 lewat 4 menit pasti masuk zuhur. Suatu ketika berdereng bini di hari Ahad nyaman Markona. Beda. Berdereng bini Markona hari Ahad jam 12 lewat 10 menit head. Berarti waktu zuhur masuk 1 menit. Ini 10. Duhur jam 12 lewat 4 menit masuk. Area Ahad Markona jam 12 lewat 10 menit head. Waktu duhur masuk 1 menit. 6 menit. Saya tanya, 6 menit cukup enggak buat sholat duhur? Cukup nenten. Bola bersing ngocata cukup terus tahu. Ya biasa mena sholat ning 2 menit. Jam 12 lewat 10 menit head. Waktu zuhur sudah masuk 6 menit. 6 menit cukup, sangat cukup. Maka nanti ketika suci, zuhur ini wajib diqadha. Maka catat jam berapa kalian head. Pekan kemarin berapa? Jam berapa? Setengah tuh. Mari sholat zuhur. Kita
Berarti yang dikodok sholat dulu. Kemarin jam berapa? Jam 4. Sudah sholat asar? Belum. Yang dikodok sholat. Kemarin jam berapa? Jam 6. Yang dikodok sholat. Kemarin jam berapa? Jam 6 maghrib. Subuh itu. Kemarin jam berapa? Jam 8. Yang dikodok sholat. Isya. Mun kita aso. Mari tak usah. Mohon situ. Saya bilang 3 sholat. Yang kedua. Di halaman 37-nya berarti. Terkait dengan berhentinya darah. Apabila ada perempuan suci dari haid. Mampet. Yang ingat yang dimaksud mampet tadi itu. Apabila ada perempuan mampet dari haid. Cek ke dalam tak ada. Bekto sholat kibar cukup setakbir. 1 takbiratul ihram. Mun kelak main menit ni kemain detik. Contoh, misalkan maghrib jam 6 pas. Jam 6 kurang semenit, semarkona suci. Hari Sabtona. Ahad, Had, jam 12:10, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu, jam 6 kurang 1 menit, ya cek suci. Bekto asar ki, beda hari semenit. Semenit cukup untuk ke takbir. Sangat cukup, karena takbir paling panjang itu hanya 14 detik. 7 alif. Takbir paling panjang hanya 7 alif. 7 alif itu 14 harokat, 14 gerakan. Mun beda orang yang takbir lebih dari petong alif, batal takbir. Allahu Akbar. Batal lah. Kan beda kadang takbiran cung, enggak niat tak detik. Soalnya niatnya pecah. Beda lema takbir batal. Setong melanceng hamzah lapat Allah. Allahu Akbar. Batal takbir tasah. Nomor 2 nambai waw marinha. Allahu Akbar. Nomor 3 nambai waw sebelum akbar. Allahu Akbar. Nomor 4 melanceng abban lafaz akbar. 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 Ini kelahan ngubah makna termasuk orang azan nih kak. Karena mau dia pelanceng, orang nggak tahu kemaknaan. Bisa ngaja, bisa murtad. Loh, mak bisa. Akbar, ini kejaman kabro. Maknaan ketipu. Dari macam dia Allahu, baca akbar sana. Kan ubah maknanya. Mau noneng maknanya sadar bisa ngaja, kan melecehkan namanya. Nomor 4. Nomor 5, melanceng lam lafaz Allah lebih dari 7 alif. Oh. Berarti mana takbir sadil model Allahu Akbar. Pon ibalin boleh. Mana bi beda orang bini suci dari haid. Bekto salat beda kari setakbiran. Tadi saya mencontohkan jam 6 kurang 1 menit, saung kuda lebih. Maka sholat yang punya waktu tinggal 1 takbiran itu. Tadi contoh tinggal 1 menit. Wajib dikodok. Itu fungsinya ngecek darah setiap akhir waktu sholat. Cukup setakbiran. Makanya yang bini mau disuruh selaki suruh ngecek cek. Saben ngelaben. Ya selaki ada ki nyoro ke bini nah. Orang setengah jam cek Egi. Orang seberapa cek Egi. Orang lema cek les somas ngecek gantian. Ngecek les somas gantian ngecek. Oh, itu fungsinya ngecek darah setiap akhir waktu sholat. Akan kurang 1 menit saja wajib dikodok sholat. 2, saya bilang 3. Yang ketiga, sera baireng bini sesotce dari haid. Salah satu 2 waktu. Waktu asar atau isya. 2 waktu ini suci di 2 waktu ini. Maka sholat sebelumnya wajib dikodok.
Sote nang waktu asar, duhur kodok. Sote waktu isya, maghrib kodok. Maka contoh Markona sehat jam 12 lebat 10 menit. Sote jam 6 kurang semenit dengan asumsi maghrib jam 6 pas. Jam 6 kurang semenit dia wajib mengkodok 3 sholat. 1. Sholat duhur di hari Ahad yang sudah masuk 6 menit. 2. Sholat asar di hari Sabtu yang waktunya tinggal 1 menit. 3. Sholat duhur di hari asar di hari Sabtu karena dia suci di waktu asar. 3. Jika keadaannya seperti itu. Montai ngane kan tak sombong saya kodok. Had jam petok pagi, sote jam 11 siang. Ya enggak ada yang dikodok. Nah, ini fungsinya ngecek. Dan diperhatikan kan tiap bulan pasti ngalami seperti ini. Cok kun setong sholat Ustaz. Benik kun mon sholat kan. Jadi, bukan untuk dibuat enteng-entengan. Jadi mengetahui seperti ini akhirnya ke sholat. Termasuk ngecek karena berkaitan dengan sholat. Dicatat karena berkaitan dengan sholat. Gitu. Bon. Jadi yang tinggal 1 menit tadi waktunya wajib diko. Mon ki luas baktona. Misalkan soteh jam 5, bakto maghrib ki kurang sejam. Tak iko odok ya. Tuli mandi, tuli aso, sholat. Karena badreng bini seneka. Soteh jam 5, nangkung kamar di saya sadaki. Beda tada. Siapa ngacung? Taol? Oleh. Beda pertanyaan seneka. Ustaz, seebitong soteh kak dinto. Dari 4 napa dari mandi? Karena pertanyaan nggak kasih berarti. Mau nebitong dari mandi bila boy. Seebitong soteh dari 4 ki soteh wajib sholat. Tuli mandi. Tuli mandi kewajibannya akhirnya. Jadi karena memang ada yang punya pikiran seperti itu. Nangkong kembali deki. Ngalah nyaman TV. Tong jentong TV aja. Taol? Mungkin gue tanya, jawab. Badereng bini head jam 9 pagi, sote jam 5 sore. Balen boleh. Badereng bini head jam 9 pagi, sote jam 5 sore. Kenapa sholat si kodok? Situng 2 dapat telok. Jawab. Situng 2 dapat telok. 2 dapat situng. 2 dapat telok. Saya ngucap 2 aja campur loh. On. Coba. Ini roh angin tadi. Head jam 9 pagi bersih kodok. Sote jam 5 sore. Napa saya kodok? Tuhur karena sote yang bektoa. Asar yang kodok nabutan. Siapa ngucap 2 gitu? Dina boleh. Ngucap 2 kepi. Ini saya kodok kenapa? Situ. Contoh boleh. Badereng bini head jam 7 siang. Sote jam 5 sopu. Kenapa saya kodok? Hitung 2 napa telok? Hitung napa 2? Nah, santri laki kada. Hitung napa 2? Mata kompak. Mun senekan apa? Isim move. Mun seneka? Meneka? Neka? Neka al-miftah nyaman. Bon, hitung napa 2? 2 lah coba. Badereng bini head jam 7, sote jam 5 sepuh. Kenapa saya kotor? Itu, ini kedua. Badan sejauh boleh? Mak bisa hitung, soalnya apa saya kotor? Engkau lah ngucap bener hitung, jawab udah sepuh. Pada berarti. Si, badereng bini head jam 7 siang, sote jam 5 sepuh. Saya kodok kenapa?
Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setuju. Benten contohnya kalau oleh bereng bini head jam 1 siang. Soce jam 5 subuh. Kenapa saya kok? Apa lagi berdua. Si tadi sing ngucap sobung. Udah nomor ya. Saya ngucap sobung bisa bener, saya ngucap situng bisa bener. Nggak bisa. Duhur tanya aki kata. Kan head jam 1. Tanya aki mari sholat apa tentu. Aneh kak. Mun jawab menemani sholat berarti sobung saya koto. Mun kita sholat berarti saya koto sholat tuh. Sepui koto ada punten. Punten karena bakton jam 5 ki orang sejam bisa mandi bisa. Sholat. Hah? Nah, itu namanya penting karena tiap bulan pasti menghadapi seperti ini. Ini berkaitan dengan sholat. Bon, model berikutnya. Nikah masih model pertama berwarna satu atau banyak. Tadi ada 2 poin yang sangat penting karena kaitan dengan sholat. Nomor 2, keluarnya putus-putus atau sambung. Keluarnya ke atau menyambung. Misalkan bereng bini keluar darah betong areh terusan. Ingat yang dimaksud terus, yang penting kapas ditempelkan masih ada, itu berarti hitungannya masih terus. Menetes terus, tak butuh netes terus. Bolan mau netes terus, des betong areh mate. Tak ada. Saya kodak nyambung, kapas saya tempel lagi, keluar. Betong arek terusan, berarti headnya cuma 7 hari. Otak misalkan keluar darah 2 hari, 4 telur hari, keluar boleh 2 hari. Keluar darah 2 hari, 4 telur hari, keluar boleh 2 hari. Kenapa hari? Betong cuma beda telur hari di tengah sih tak keluar. Keluar darah 2 hari, 4 telur hari, keluar boleh 2 hari. 2 telur 2. Cuma beda telur di tengah tak keluar. Maka mereka hukum lagi petong hari eta. Namanya ini kenyaman sih putus. Coba buka halaman 12 boleh. Baba tibi termasuk berhukum haid adalah bersih di sela-sela darah haid tersebut. Demikian menurut pendapat yang kuat, pendapat ini diberi nama dengan kaul sahbi. Sedangkan pendapat sebaliknya mengatakan bahwa bersih di sela-sela darah haid tidak berhukum haid. Pendapat ini diberi nama dengan kaul lafzi. Artinya bersih di sela-sela darah haid ulama khilaf. Bade sing ngukumi haid, bade sing ngukumi sod. Misalkan tanggal tung bahasaan haid, tak basah. Aroja keluar. Ujak bau. Ro kancan. Tanggal 2 bekun haid, tak basah. Malam tanggal 3, cek tade. Maka tade, cek ternyata bersih. Cek dulu tade benih. Akhirnya apa asa kelakuan niat malam. Nawaitu shauma wadin bersama nawaitu Bani Ramadhani hadhis sanati. Muni bacaan hadhis sanata. Kan tak kondek Ramadan sanati ini betul. Muni baca Ramadan teh mau bagi hadisan tadi dorong hadhis sanata. Tapi nikah emodofaki Ramadhani hadhis sanati. Isim ghairi munsharif muni emodofaki ajarnya pakai wajurra bil fathati ma la yansharif lam yudhaf
dengan syarat tidak diawali oleh an, dan dengan syarat tidak boleh dimutlakan. Betapa ada lagu dengan syarat tidak diawali oleh al, dan dengan syarat tidak boleh dimutlakan. Pada hari Jumat ku turun ayah ke masjid, minggu turun ke kota dari mana? Lewat mentahal subuh puasanya ada 4 ya. Ramadhani hadhis kan anak fatul mu'in bil jarri bil kasri li idhafatihi lima ba'dahu. Nah, sana kebun ya Ramadhana hadhis sanati. Pikir kan lucu bacaan. Ton, malam tanggal telo apa sah? Anian. Tanggal telo apa sah? Tanggal 4 apa sah? Tanggal 5 apa sah? Tanggal 6 keluar boleh. Ba ngeprank der ya. Hari keluar boleh. Maka bagaimana? Karena masih dalam 15 hari, ini masih digabung dengan yang depan. Berarti masih 1 kali haid. Digabung. Yang 3 hari bagaimana? Yang suci itu. Kalau mengikuti qaul Sahbi, itu dihukumi haid. Karena dihukumi haid berarti puasanya sia-sia. Maksudnya sia-sia itu wajib diqodho. Tidak bicara pahala ini, tidak bicara pahala. Maksudnya wajib diqodho. Walaupun sudah puasa 3 hari, tetap wajib diqodho. Kenapa saya qodho? Kenapa saya qodho? Ala orok. Kenapa saya qodho? 2 hari tak apa sah. 3 hari apa sah. 2 hari boleh tak apa sah. Saya 3 hari pakai apa sesuatu qodho? Saya qodho ning 3 hari jan. Kalau karbu TV. Kenapa saya qodho? Beto, makilah apa sa 3 hari tetap wajib kok. Gabung bersempa. Tapi kalau mengikuti pendapat sebaliknya bahwa bersih di sela-sela darah haid tidak dihukumi haid, maka puasa yang dikerjakan hukumnya sah. Karena sah berarti tidak usah karena tidak disebut berarti berapa yang dikotok? Jadi menurut qaul Sahbi saya kodok betok, menurut qaul Lak saya kodok 4. Ya ngaleng kok norak sing berdua ya gua. Jalan ada apa sih gitu apa boleh. Nah, itu kan kunjurnya banyak kunjur. Pon, itu berkaitan dengan putus-putus. Ada juga putus-putus itu semain lejeman. Misalkan hari pertama keluar darah 5 jam. Hari kedua 2 jam. Hari ketiga 3 jam. Hari keempat 3 jam boleh. Ini kada remah. Nah, coba lagunya. Lagu kedua. Padang. Montak padang berarti tarohum. Tarohum. Darah tak sampai 24, jikalau bersih wajiblah sholat. Janganlah sholat saat kembali setelah bersih. Lagi. Darah jikalau bersih wajiblah. Janganlah sholat saat kembali setelah bersih. Sholatlah terus. Darah berhenti setelah 24. Tak langsung sholat asalkan tidak setelah ada 24 wajiblah sholat di 15, makanya catat biarlah
setelah 12 bukan lanjutan. Oh, balas. Balas atau lagu. Cara kembali setelah 15 bukan lanjutan dari yang lama. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semua. As-subhu bada biqanatihi al-lailu tajami wa dari atas ke atas. Ini ya, darah tak sampai 24 jam. Tadi saya contohkan keluar darah 5 jam hari pertama. Keto. Keluar darah 5 jam hari pertama. Saat keluar darah tidak boleh sholat. Dapat 5 jam berhenti, cek bersih. Maka ketika bersih wajib sholat. Wajib mandi? Tidak, karena baru 5 jam. Hari kedua keluar darah 3 jam. Saat keluar tidak boleh sholat. Saat berhenti, sholat lagi. Wajib mandi? Tidak, karena masih berapa jam? 8. Hari ketiga keluar lagi 6 jam. Saat keluar tidak boleh sholat. Berhenti, sholat lagi. Wajib mandi? Tidak, karena berapa jam masih? Berapa? Hari keempat keluar lagi 4 jam. Saat keluar tidak boleh sholat. Saat berhenti, sholat lagi. Wajib mandi? Tak mandi? Pak Ari tak mandi? Maksudnya tak mandi, wah. Benar cuma mandi. Pak Ari tak mandi. Toko paham deh, kita tak boleh mandi. Tak boleh atur mas dan. Akhir ketong ari tak tahu lo betong ari. Enggak lebu mano. Hari kelima keluar lagi 10 jam. Saat keluar tidak boleh sholat. Saat berhenti sholat lagi. Wajib mandi? Wajib mandi? Wajib karena sudah lebih dari 24 jam. Sudah 28 jam. Maka ketika berhenti wajib mandi karena sudah dihukum haid. Nah, begitu. Oke. Kalau ini belum haid. Dan tidak tahu besok mau keluar lagi. Misalkan sekarang sampean keluar 3 jam. Tahu enggak besok keluar lagi? Kan enggak tahu, urusan besok ya besok. Sekarang saya suci, saya mandi. Ya, saya sholat. Boleh panggil reng lake. Saudara masak Pak. Bon, ini apa namanya yang putus-putus tidak sampai 24 jam. Dah, model apa tadi? Model kedua putus-putus atau sambung. Sebetulnya di bab ini ada pembahasan tentang apa namanya masalah iddah, masalah tolak dan semacamnya. Tapi saya menyolat ini. Putus-putus atau sambung itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan bukan. Itu dalam masalah sholat, puasa, ngaji dan sebagainya. Bukan masalah iddah atau tolak. Kalau masalah iddah, ulama sepakat model seperti tadi itu, keluar darah 2 hari, 4 hari, keluar pulai 2 hari, dianggap 1 kali haid. Sepakat ini dianggap haid juga ini. Untuk urusan iddah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Nah, Torah dari atas. Orang afirok nikah. Beda 2 kan? Firok odi. Firok karena tinggal wafat. Firokul wafat. Ya.
Orang bini seetikal wafat bi selake. Nyaman al-mutawaffa anha zaujuha. Dia wajib melaksanakan iddah. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari ini, dia kewajibannya mulazamatul maskan, juga wajib ihdad. Ihdad ni kekempang tak tentu. Ihdad ke bedelemak saya tinggal. Satu, tarku at-tatayyub. Tak boleh ngangkui fu. Dua, tarkul iktihal. Tak boleh acalla. Kalau tarku dahni roksiha. Tak boleh aminyain obu. 4, tarku at-tahalli. Tak boleh ngangkui berhiasan. Keleng, kalong, anting lepas. Walaupun ada di dalam. 5, tarku lubsin masbuk. Tak boleh ngakui kelampi bagus, ngakui kelampi biasa. Ini kewajibannya al-mutawaffa anha zaujuha. Selama 4 bulan 10 hari. Beda orang yang Saudi, artinya telah. Tapi semacamnya. Kenapa itu? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan gini telak nikah. Beda 2. Beda sekik head. Beda sepon tak head. Nah, ini kedekik saya bahas berkaitan dengan itu. Mun pon tak head telak iddana 3 bulan. Umur sebitak telak mana? Tak head, iddana 3 bulan. Mun ki head, iddana 3 kali 3 kali suci. Yang dimaksud 3 kali suci itu, mana bi telak tepak soceh, maka iddana habis nang head nomor 3. Soceh, telak, head, soceh, head, soceh, masuk head ketiga, iddanya habis. Kamu 3 kali soceh nah nikah. 1, 2, 3. Walaupun ini sebentar. Walaupun cuma 5 menit. Telak. Tak kerja. Head. Oleh saya soceh. Yang penting sebelumnya pernah head. Yang penting. Yang saya bicarakan pun head sebelum tak tahu mantan tak hitung. Mun telak tepak head. Dan habis dengan head nomor 4. Head. Soceh, head, soceh, head, soceh, masuk head nomor 4, idahnya habis. Berarti tambah lama. Aqallul mungkin mun itlaq tepak soceh ni ke 32 hari. Mun itlaq tepak head aqallul mungkin 40 hari. Nah, kan mun bedoreng datang misalkan gula. Ustaz, boleh nyawa nakat lagi. Sampai kan ada laki, lestari telak. Maret jana. Mungkin lestari. Telak tepak soceh apa tepak head? Tepak head Ustaz. Mangket head nomor senapa? Oleh senapa are? 45. Oh tak mungkin. Tak mari lecek sampean. Gitu saya tolak. Telak tepak soceh apa tepak head? Tepak soceh Ustaz. Oleh senapa are mangket? Oleh 30 hari. Bohong sampean bohong. Tidak mungkin kan begitu. Sudah. Nah, ini kan hetan nih, saya tak kotak nih. Model heta, misalkan petong hari terusan, otaba 2 hari head, 3 hari suceh, 2 hari head, itu dianggap 1 sepakat. Maksudnya begitu. Dianggap 1 kali head. Pon, itu sekadar sendirinya. Pon, kembali ke model yang ketiga. Sesuai kebiasaan atau berubah. Saya ulangi lagi. Di dalam 15 hari bermodel apa saja darah, yang penting minimal sampai 24 jam, semuanya hukumnya haid. Modelnya 1, berwarna 1 atau banyak. 2, putus-putus atau sambung. 3, sesuai kebiasaan atau berubah.
Contoh, misalkan ada perempuan sudah rutin tiap bulan kalau haid 7 hari, sewaktu ketika keluar dari 10 hari. Berarti haidnya 10 hari, bukan 7 hari. Sudah rutin haidnya, kalau biasanya kalau haid tiap bulan itu 7 hari, sekarang keluar darah cuma 5 hari. Berarti haidnya 5 hari. Artinya, mau tetap ya, mau lebih banyak ya, mau lebih sedikit ya. Yang penting tadi itu tak kurang daripada kocem, tak lebih dari 15. Oleh lebih dari bini seneka. Ustaz, saya itu sudah 30 tahun. Kalau haid itu 7 hari. Cuma bulan kemarin 10 hari. Maka saya tetap ngambil yang 7 hari. Hari ke-8 saya mandi, saya sholat. Salah apa benar? Salah. Karena berarti haidnya sekarang 10 hari. Itu namanya sesuai kebiasaan atau berubah. Ya. Kembali ke bab haid. Ini masih 2 poin. Aqallul haidi, aktsarul haidi. Sekarang yang aqallut tuhri. Paling sekonen soceh. Paling sekonen soceh yang memisah antar 2 haid minimal 15 hari, 15 hari, 15 malam. Paling banyak sobung batas. Makai 15 tahun tak haid, tak apa. Tak apa. Malam berdatanya, Ustaz, beda. Orang bini makin setahid. Sehari bukan sehari TV. Survei. Mungkin ada kan begitu. Ya coba bola situnya. Coba sehari itu situ. Jadi paling banyak sobung batas, tapi paling sekolahnya 15 hari. Tahu le kurang. Artinya berdeng bini keluar dari haid, 4 keluar darah darah kedua dikatakan haid baru, sucinya minimal 15 hari. Sekarang masalahnya, jika sucinya belum sampai 15 hari yang keluar darah boleh, kocak apa darah kedua. Nah, ini kan contohnya. Pon, saya di buku nyontohkan 4. Buku beda halaman 11 sampai tolekon begitu. Tapi neka pon kesimpulannya. Sebetulnya yang menjadi pembahasan adalah nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan nomor 1 dan nomor 4 ini sebetulnya bukan. Cuma saya pasang biar nyambung aja. Yang pertama, contoh. Berdeng bini keluar 5 hari, 4 hari keluar boleh 5 hari. Senapa saja? Maka semuanya hukumnya. Artinya, jika darah pertama dan darah kedua masih di dalam 15 hari, bermodal apa saja sucinya, maka itu dianggap 1 kali haid. Misalkan, berdeng bini keluar dari sehari semalam, 14 hari, keluar boleh sehari semalam. Maka ini 1 kali haid nih. Suci di tengah yang tidak keluar, khilaf kasah antara qaul sahbi bi qaul lakti. Nah, begitu ya. Keluar dari 2 hari, 40 hari, keluar boleh 2 hari, 1 kali haid. Karena masih tidak keluar dari 15. Nah, ini yang jadi pembahasan. Berdeng bini keluar dari 3 hari, 14 hari. Keluar boleh keluar. Saya tanya, darah kedua keluar di hari keberapa? Hari ke-6. 16 itu di luar apa di dalam 15 hari? Di luar kan? Artinya darah kedua mau digabung ke depan tak bisa. Tapi kocah head anyar socen ki 12. Gabung agak ada tak bisa. Kocah head anyar kita bisa. Digabung ke depan karena sudah di luar 15 hari. Mau dikatakan haid baru, sucinya baru 12. Minimal suci 15. Maka temon lagu terakhir. Darah kembali setelah 15. Bukan lanjutan dari yang lama. Bukan dari sini. Hukumnya bagaimana? Sempurnakanlah masa sucinya. Setelah itu haid semua. Bagaimana hukumnya darah kedua? Hukum darah kedua yang masih di dalam masa suci, menyempurnakan masa suci, hukumnya bukan haid, istihadah. 12 hari terus dapat 15 kurang senapa? Telur hari ini masa suci. Walaupun keluar darah tetap suci gini. Karena masa karena minimal suci 15 cak kurangi.
Cek bisa caca nuntut nih kasut nika. Malah keluar bang. Cadere, apa? Engkau gitu 12 kok minimal 15. Dari mau tak, iya kok guna pengalipet. Hukum mah tempat dekat pedin banget. Engkau guna pengalipet. Nek keluar satu ya, salah dalam. Serang sebarang. Berarti nekah kemarin bini istihad soce wajib sholat, wajib apa? Cuma sholatnya, wuduknya ada tata caranya di halaman 66. Ini sholat wudhu dalam keadaan keluar darah.